Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Ia telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam semoga selalu tersanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Perkenalkan, nama saya Fadilah Auli dengan NPM 2411010171, kelas F semester 3. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Judi, Mabuk, Hukum, dan Dalilnya sebagai tugas UTS dari mata kuliah Studi Hadis Pendidikan. Simak videonya ya. Teman-teman sekalian, yang pertama yaitu pengertian judi. Judi sendiri dalam bahasa Arab itu disebut dengan maisir atau yang memiliki arti mudah. Dalam artian, orang yang bermain judi akan dengan mudah mendapatkan harta, yaitu dengan cara taruhan. Segala bentuk taruhan itu dihukumi judi, teman-teman. Dan judi itu sendiri hukumnya adalah haram secara mutlak. Baik untung maupun rugi, menang ataupun kalah, sedikit ataupun banyak, berupa uang ataupun yang lainnya, itu tetap dihukumi haram secara mutlak. Nah, ayat yang menerangkan tentang keharaman judi itu terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat tersebut memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya berjudi, khamar, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk perbuatan setan yang sangat keji. Maka jauhilah, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Membahas tentang judi, teman-teman, masih banyak sekali di lingkungan kita yang terjerumus dalam dosa perbuatan ini, yaitu mungkin dengan slot, game online yang taruhannya adalah dengan uang atau mungkin lotre, dadu, dan lainnya. Adapun judi pada saat ini itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama judi konvensional, yaitu dengan dadu, kartu, dan sebagainya. Yang kedua adalah judi modern, itu dengan slot yang tadi sudah saya jelaskan, game online ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga adalah judi terselubung seperti lotre ataupun arisan yang tidak menggunakan hukum syar'i, yang tidak jelas akadnya. Jadi teman-teman, judi itu sendiri adalah segala bentuk taruhan, baik maupun uang ataupun barang. Materi yang kedua yaitu khamar, teman-teman. Dalam bahasa Arab, khamar sendiri berarti menutup, yang memiliki makna itu adalah menutup akal nih, teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang yang sudah meminum khamar dia akan kehilangan akalnya, atau yang sering kita sebut dengan mabuk. Nah, khamar sendiri adalah segala bentuk baik makanan, minuman ataupun zat yang memabukkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu segala bentuk yang memabukkan itu disebut khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa khamar itu bukan sekedar seperti narkoba ataupun yang lainnya, teman-teman, tapi memang segala zat yang bisa memabukkan itu disebut dengan khamar dan hukumnya haram. Nah, dalil Al-Quran yang menunjukkan keharaman dari khamar itu sendiri itu sudah tergabung dengan dalil Al-Maidah ayat 91 itu yang menerangkan tentang judi yang sebelumnya sudah kita bahas. Hukum meminum khamar ini sangat diharamkan di dalam Islam, teman-teman. Dalilnya sangat kuat dan sangat tegas. Kenapa kok bisa sampai diharamkan sebegitunya? Karena di khamar ini terlalu banyak dampak negatif dalam kehidupan manusia, teman-teman. Contohnya di dalam
aspek keimanan, itu dapat menjauhkan manusia dari Allah, melupakan manusia dari zikir, dan sholatnya tidak diterima. Dalam aspek kesehatan, itu bisa merusak organ tubuh manusia. Di dalam aspek sosial, itu bisa menimbulkan kekerasan, pelecehan, dan merusak hubungan. Adapun di dalam aspek ekonomi, itu bisa mengakibatkan ketergantungan dan menghabiskan harta. Jadi teman-teman, kita sebagai pelajar masa kini yang hidup di zaman yang memang sudah banyak sekali yang melakukan keharaman-keharaman tersebut, baik secara sengaja maupun tidak, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu terus berusaha untuk menjauhi hal-hal tersebut. Saya Fadila Auli, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.